Hari ini saya akan sharing tentang smart working. Ya. Apa sih smart working? Saya akan ajak kita lihat satu ayat. Amsal 22 ayat 29. Baca aja di situ ya, nggak usah buka. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Perhatikan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap itu apa ya maksudnya ya? Cakap, kira-kira apa tuh cakap? Kalau kita bicara cakap, cakap ya bekerja. Cakap itu bukan cakep. Kalau cakep tuh ganteng, cantik itu cakep ya. Tapi ini cakep dalam pekerjaannya. Kira-kira apa? Apa? Ya, pekerjaannya bagus, hebat. Cekatan, betul ya. Itu cakap. Dia kalau kerja bagus, cekatan, hebat. Semuanya bisa dilakukan, semuanya beres. Tidak pernah ada yang tidak beres ya. Cakap. Dan dikatakan di hadapan siapa orang-orang itu akan berdiri? Raja. Di hadapan raja-raja. Di hadapan orang-orang penting. Di hadapan orang-orang besar. Di hadapan orang-orang berpengaruh. Dia akan berdiri. Kalau dia berdiri di situ berarti dia ada di situ. Betul? Dan bukan di hadapan orang-orang hina. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kalau kita cakap dalam pekerjaan kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Nah, cakap sebetulnya bicara apa? Cakap itu berarti dia bekerja dengan smart. Kalau kita bicara lagi smart itu berarti seperti apa sih smart working itu? Ya. Kalau kita bicara saya tuh bekerjanya smart. Berarti ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, cirinya adalah dia punya purpose. Purpose itu tujuan ya. Dia bekerja dengan satu tujuan, dengan satu goal. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tahu kenapa kok saya melakukan ini. Saya mau tanya, kenapa kok teman-teman di sini ikut retret? Kenapa kok ikut retret? Kenapa? Diajakin sih. Siapa yang bilang saya diajakin sih? Oh enggak ada ya? Kenapa kalau gitu? Kenapa kok ikut? Kenapa? Ada tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan di hidup kita. Saya menginvestasikan waktu saya 3 hari. Karena saya mau belajar mengenal Tuhan lebih. Karena saya mau diperlengkapi lebih. Karena saya tahu di situ saya akan dibukakan banyak hal baru. Itu kita berarti ngerti kenapa kok saya ikut retret. Jadi jangan ngomong gini ya. Ya pokoknya ada retret sih ya, mumpung ada retret. Ikut. Itu berarti kita tidak punya tujuan. Tetapkan ketika kita melakukan segala sesuatunya kita tahu tujuannya itu apa. Kenapa kok saya lakukan ini? Kenapa kok saya melayani? Kenapa kok saya ke jalan-jalan kasih makan orang miskin? Kenapa kok saya membuat rumah singgah? Kenapa? Nah, semuanya harus ada tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, kita itu kayak gini loh. Kayak layangan gitu ya. Layang-layang, benangnya putus, dia akan terbang gini aja nih. Nggak tahu tuh jatuhnya kemana. Kalau yang seperti itu kita tidak akan pernah bisa berhasil di hidup kita. Tentukan tujuan. Dari tujuan itu misal begini ya, oh ya saya hari ini mau pergi ke Surabaya. Misalnya saya ke Surabaya. Jangan terlalu jauh lah, Bandung aja Bandung. Saya mau pergi ke Bandung, dekat kan ya. Berarti kalau saya berangkat dan saya naik mobil, saya akan tahu
saya akan lewat tol. Ya enak banget sih sekarang kemarin, saya akan lewat tol Bekasi, terus tol Cikampek dan seterusnya. Saya tahu, kenapa kok saya keluar tol Bekasi, Cikampek karena saya mau ke Bandung. Jadi saya tahu tujuan saya. Jadi pertama kali kalau kita mau bekerja dengan smart, tentukan tujuan kenapa saya melakukan ini. Setiap kali kita melakukan segala sesuatu, tanya diri kita, kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya buka medsos terus? Saya mau tanya di sini, siapa yang setiap hari pasti buka medsos? Semua ya, semua. Kenapa? Pengen tahu ya, pengen tahu ada kejadian apa, pengen tahu teman saya lagi makan di mana. Pengen tahu, kepo ya, biasanya kepo ya. Nah, teman-teman kalau gini ya, nggak boleh toh, boleh, buka medsos tuh boleh, supaya kita tuh nggak kuper. Tapi jangan habiskan waktumu 3 jam, 4 jam di depan medsosmu. Tanyakan dirimu, kenapa kok saya harus habiskan waktu 3 jam ke sini? Selalu tanyakan kenapa, dan kenapa. Sehingga kita tahu, oh berarti nggak penting lah, nggak usah 3 jam. 30 menit cukup. Bisa. Ya. Oke, nah ini biar seger dulu. Saya akan minta semuanya ada bolpen, ada kertas. Kertas gini aja, di name tag itu kan ada kertas kan? Ya, di dalam kertasnya diambil aja. Kita pakai kertas itu jangan disobek, keluarkan aja. Ambil lembar yang kosongnya, sebaliknya kan kosong. Ya, keluarkan bolpen dan kertas. Udah, dikeluarkan kertas-kertasnya yang dari name tag. Biar nggak usah pakai kertas baru ya. Oke, siapkan bolpen, semua ada bolpen. Kita akan menggambar dulu. Sudah? Yang sudah ready, angkat tangannya. Oh banyak yang belum. Udah? Bolpen ada? Oh ada yang nggak bawa bolpen, Ya ada yang nggak bawa bolpen, kalau ada yang punya bolpen lebih boleh dipinjamin. Ya. Nah, kita akan menggambar, ikutin instruksi saya ya. Oke, sudah? Pegang kertasnya. Ya. Pegang kertas tersebut ke arah, bukan ke arah ya, tapi dalam bentuk horizontal, landscape. Gini. Gini ya, gini. Ya. Udah ya, jadi jangan memanjang, tapi gini ya. Oke. Di bagian bawah, buat garis lurus dari ujung kiri sampai ujung kanan. Buat garis lurus dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kasih kira-kira 2 cm, gini ya. Garis lurus dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kasih space kira-kira 2 cm, kiri dan kanannya 2 cm dikosongin. Jadi garis lurusnya jangan dipenuhin semua, tapi kosongkan 2 cm di kiri, 2 cm di kanan. Sudah? Di ujung garis tersebut, buat garis ke atas. Kira-kira 3 cm. Ujung kiri dan ujung kanan buat garis ke atas. Kira-kira 3 cm. Kemudian, buat garis lurus lagi. Yang menutup 2 garis ke atas tadi. Jadi buat garis lurus lagi yang menutup 2 garis vertikal ke atas tadi. Dari ujung ke ujung. Kasih space kira-kira 1 cm sisanya. Kanan dan kirinya kasih space kira-kira 1 cm sisanya. Kemudian buat garis di ujung kanan
naik ke atas tetapi miring 45 derajat. Sebelah kiri juga buat ke atas miring 45 derajat. Kemudian di atas atau di ujung sisi miring 45 derajat itu buat garis lurus untuk menutupnya. Oke. Kemudian buat bujur sangkar. Bujur sangkar, tahu ya bujur sangkar ya? Buat bujur sangkar dan taruh di dalam kotak yang sudah dibuat tadi, kotak yang sudah dibuat tadi di sebelah kiri. Satu bujur sangkar, di sebelah kanan satu bujur sangkar. Kanan bujur sangkar satu, kiri bujur sangkar satu. Sama besarnya. Di tengah-tengahnya buat satu lagi bujur sangkar lebih besar. Taruh di tengah-tengahnya dan tempelkan ujung bujur sangkar di dasar garis. Kemudian buat garis lurus di tengah-tengah bujur sangkar yang ada di tengah tadi. Mulai pusing nih. Oke. Ya di tengah-tengahnya dikasih garis vertikal ya, yang membagi dua. Membagi dua bujur sangkar yang ada di tengah-tengah tadi. Ya pokoknya seperti instruksi saya ya. Oke. Kemudian di tengah-tengah bujur sangkar yang ada di tengah tadi, yang sudah dibagi dua tadi, di tengah-tengahnya, nah ini mulai rumit nih, di tengah-tengahnya buat tanda, ini ya saya tolong ya, buat tanda seperti E tapi tidak pakai tengah. 1, 2, 3 di sebelah kanan. Yang kiri 1, 2, 3. Kayak E tapi tidak ada garis di tengah-tengahnya. Ayo jangan menyerah. Terus. Pusing. Di atas gambar yang tadi sudah dibuat, ya, di atas gambar yang sudah dibuat tadi, ambil kira-kira 4 cm dari ujung kanan, 4 cm dari ujung kiri, ya 4 cm dari ujung kanan, 4 cm dari ujung kiri, buat garis vertikal ke atas. Jadi dari sisi kanan kira-kira 4 cm, dari sisi kiri kira-kira 4 cm, kemudian buat garis vertikal ke atas. Ujung-ujung itu dibuat garis vertikal ke atas. Kemudian buat garis lurus horizontal yang menutup 2 garis vertikal tersebut. Sudah ditutup? Kalau sudah ditutup, sebelah kanannya tambahkan garis horizontal yang tadi itu ya. Yang kita buat tambahkan kira-kira 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri. Garis yang tadi kita buat. Oke, setelah itu kembali buat garis di atas dengan sisi kemiringan 45 derajat di sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian tutup
dengan garis horizontal. Oke, sampai di situ aja nih bingung. Sudah? Sudah ya? Oke, boleh ditunjukkan gambarnya. Boleh? Oke, oke, oke. Saya minta teman-teman tunjukkan gambar yang saya maksud. Pertanyaan saya, kenapa kok nggak bisa mirip ya dengan yang saya instruksikan? Lebih membesar di atasnya. Kira-kira ya, supaya mempermudah Bapak Ibu teman-teman menggambar, apa yang seharusnya saya kasih tahu dulu? Apanya? Oh, mau gambar apa? Setuju. Kalau saya bilang ini pokoknya gambarnya rumah ya, rumah tingkat. Itu akan mempermudah. Semuanya setuju? Pasti semuanya akan sama persis ya dengan tadi ya. Oke, tapi betul jawaban teman-teman semuanya betul. Karena saya tidak kasih tahu dulu, kita mau gambar ya rumah tingkat, tapi ikutin instruksi saya ya, kayak apa. Saya tidak melakukan itu. Sehingga kita tidak bisa bayangkan tujuan akhirnya ini mau apa. Ya kan? Itu sama. Kita melakukan sesuatu tanpa kita punya tujuan, hasilnya seperti ini loh. Nggak jelas. Nggak jelas yang dimauin apa. Kita kan nggak ngerti tujuannya. Tadi ada yang tahu nggak tujuannya mau menggambar apa? Nggak ada. Karena memang saya tidak kasih tahu. Bukan salahnya Bapak Ibu ya. Karena memang saya nggak kasih tahu. Nah berarti ingat. Kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa kita tahu tujuannya, hasilnya pasti nggak karu-karuan. Nggak jelas. Buang waktu nggak? Buang waktu kan? Kira-kira 10 menit loh gambar kayak gitu. Buang energi nggak? Buang energi, mikir kan? Gimana sih? Buang energi. Kalau kertas dan bolpennya mahal, buang duit nggak? Buang duit. Semua terbuang sia-sia. Oleh karena itu ingatlah, kalau kita mau bekerja dengan smart, harus jelas tujuannya apa. Ya. Yang berikutnya, kita harus punya plan, rencana, dan strategi. Kok harus punya plan? Iya. Misal ya, saya mau buka rumah singgah, gitu kan ya. Kita ini kan banyak sekali rumah singgah yang dibuka dan kita banyak sekali juga yang rindu untuk membuat rumah singgah. Supaya bisa jadi berkat. Supaya betul-betul bisa menjangkau jiwa-jiwa. Misal ya, kita udah punya tujuan nih. Oke, purpose jelas saya mau buka rumah singgah. Buat plan. Gak bisa kita ngomong, oke saya mau buka rumah singgah. Besok rumah singgahnya jadi tuing. Gak bisa. Buat rencana, apa yang harus kita lakukan supaya rumah singgah itu jadi kenyataan. Plannya 1, survei. Betul? Lokasi yang tepat untuk saya membuat rumah singgah di mana. 2, gitu kan? Mesti gitu kan ya. Survei, kemudian mulai pertimbangkan. Mungkin kita survei di 3 daerah. Dari 3 daerah itu mana yang kita mau dahulukan. Buat analisa, perhitungan, apapun. Mapping, pemetaan. Di situ ada apa aja yang bisa menghalangi dan seterusnya. 3, saya berarti harus approach. Saya harus melakukan pendekatan. Pendekatan kepada siapa? Entah lurahnya, entah camatnya, entah RT-nya. 4, dan seterusnya. Kita harus buat plan. Tidak ada sesuatu pun yang akan muncul secara instan gitu ya. Kayak genie itu ya. Twing, langsung jadi. Enggak. Kita harus membuat plan. Dan dari setiap plan itu kita mesti buat strateginya apa. Kalau saya bilang, saya akan hubungin camatnya, lurahnya, RT-nya. Caranya gimana ngomongnya? Kita mau ngomong apa? Pak, kita mau buat rumah singgah untuk penjangkauan jiwa-jiwa Pak.
Di situ padahal nggak ada teman-teman yang seiman. Kira-kira, dia mulai, orang ini siapa? Kita mesti punya strategi, gimana saya ngomongnya. Pak, di sini banyak anak-anak kan Pak. Ini kan semua online sekolahnya ya Pak. Kasihan sekali, PR-nya juga jadi bingung, orang tuanya bingung. Mau nggak Pak, kita buatin les gratis. Biar anak-anak itu nggak ketinggalan Pak. Jadi pintar-pintar, gratis Pak. Misal, buat strategi. Plan strategi. Itu harus. Ada orang-orang yang gini ya, misal ya, saya itu kadang-kadang melihat orang-orang punya rencana besar. Tapi dia tidak membuat strategi. Dari pagi-pagi mau buat acara, mau buat seminar. Kemudian pokoknya mau buat seminar. Kapan? Nah ini kapan itu juga masuk di plan loh. Kapan kita lakukan? Kapan? Oh ya 1 bulan lagi. Yuk meeting. Meeting setiap hari meeting. Setiap hari meeting. Hasilnya apa? Enggak ada progresnya. Meeting. Sudah gitu meetingnya harus ketemu tatap muka. Kalau teman-teman kalau di Jakarta, Bekasi, Jakarta dan sekitarnya, kita tuh jarak jauh-jauh. Belum lagi kalau macet. Dan kita paksakan harus ketemu tatap muka. Itu tidak realistis jadinya. Karena seringkali untuk sampai ke tempat meetingnya, dibandingkan dengan meetingnya sendiri, lebih lama perjalanannya. Kenapa kita tidak manfaatkan teknologi? Pakai Zoom lah, pakai WA call juga bisa lah, pakai Line lah, pakai Gmeet lah. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Nah ini masuk strategi juga. Strateginya gimana? Biar orang semuanya bisa ikut meeting. Jadi kalau kita meeting, akhirnya yang jauh-jauh gak pernah datang. Terus ngapain? Ngulang lagi, nggak selesai. Buat plan, buat strategi. Yang berikutnya adalah lihat kita punya resources apa. Resources itu sumber daya ya. Resourcesnya apa? Tadi ya sebenarnya teknologinya tadi. Jangan gini ya. Jangan alergi dengan teknologi. Wah teknologi kan sekarang dipakai untuk antikris. Betul. Itu dipakai sebagai alat mereka. Tapi kita anak-anak Tuhan. Jangan alergi dengan teknologi. Justru manfaatin untuk kepentingan kita, untuk kerajaan Tuhan. Dan kita harus kuasain itu. Supaya kita tahu ada apa di dalamnya. Pakai. Karena itu akan mempermudah banyak hal. Pakai aja, manfaatkan. Jadi saya bilang manfaatkan. Ya, kita manfaatkan itu. Kalau ada yang kita bisa bagi tugas. Jangan one man show. Semua dikerjain sendiri. Akhirnya banyak yang lupa. Ini lupa, itu lupa, aduh ini belum, aduh ini ketinggalan. Manfaatkan resources yang ada. Kalau kamu, kita semua punya teman-teman, punya orang-orang yang bisa kerja sama, bagi tugas. Belajar percaya sama orang. Enggak semuanya harus kita yang lakukan. Belajar percaya sama orang. Ya. Resources itu banyak banget ya, waktu yang kita milikin semuanya bicara resources. Jadi betul-betul lihat, saya punya apa ya? Oh iya ya, orang ini kan pinter ini, saya bisa nanya dia. Orang ini pinter ini, saya bisa minta tolong dia dan seterusnya. Dan yang berikutnya, ini sangat penting. Yang kita sebut dengan sinergi. Sinergi itu apa sih? Ada yang tahu sinergi? Ya? Apa? Berkaitan. Ada lagi? Berhubungan, apa lagi? Belum, kurang dikit. Ya? Relevan. Oke. Satu lagi. Kerjasama. Synchronize. Oke. Ya, mirip-mirip ya. Sinergi sebetulnya kita sedang mempersatukan kekuatan. 2 atau lebih kekuatan. Supaya ketika gabungkan kekuatan ini. Hasilnya menjadi eksponensial. Hasilnya itu kalau 1 tambah 1 gak jadi 2. Tapi kalau kita 1 tambah 1 akan bisa jadi 3, bisa 10, bisa 100, bisa 1000 dan seterusnya. Karena ketika 2 kekuatan ini kita gabung.
itu ternyata bisa boom gitu. Itu sinergi. Orang-orang yang working smart, dia bisa menggabungkan kekuatan-kekuatan. Dia melihat, ini bagus, saya gabungin aja. Itu sinergi. Saya akan ajak teman-teman lihat sinergi lebih dalam lagi ya. Sinergi. Ada satu statement di sini. Statement ini berkata begini ya. The whole, keseluruhan, is greater than the sum of the parts. Maksudnya itu gini, memang menerjemahkan ke Indonesianya kurang enak kalimatnya ya. Keseluruhan, kalau kita gabungkan semuanya itu, hasilnya akan lebih besar daripada bagian-bagian itu sendiri. Itu sinergi. Ya, itu sinergi. Sinergi itu berarti ada apa di situ? Kalau kita bicara ya, bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, dan seterusnya. Sama atau beda? Unit A, unit B, unit C, unit D, departemen A, departemen B, departemen C, departemen D. Sama atau beda? Beda ya. Kalau sama kan satu unit aja gitu ya. Tugasnya beda, kemampuannya beda, skillnya beda, semuanya berbeda. Ketika ada perbedaan-perbedaan itu, jangan alergi, jangan terus parno. Hargai perbedaan. Bukan gini, caraku seperti ini, di unitku caranya seperti ini. Di unitku caranya seperti ini. Nggak bisa, kita nggak bisa. Ribet, nanti jadi satu ribet. Sering dengar gitu? Daripada berantem sendiri-sendiri aja. Banyak kan statement seperti itu ya? Ya, kalau kita punya paradigma seperti itu, kita tidak akan pernah bisa membuat satu sinergi. Karena masing-masing nggak mau gabung, tidak mau menyatukan kekuatan. Ada yang unit satu, wah ini bagian menara doa, peperangan rohaninya jago banget. Yang satunya, bagian yang mengurusi administrasi, wah sangat detail dengan administrasi. Digabung gini, nggak bisa gue sama mereka, ngeroh banget. Yang sini nih, menara doa, nggak bisa, duniawi banget. Sinergi tidak bicara dan tidak menonjolkan perbedaan. Sinergi menggabungkan perbedaan yang saya nggak punya dan kamu punya. Saya mau supaya saya jadi besar. Yang saya punya, yang kamu nggak punya, ayo jadi satu. Kita akan jadi besar. Itu sinergi. Jadi kalau berbeda, jangan dipertajam bedanya. Yuk kita bisa kerja sama apa? Sinergikan. Saya di kantor, kita itu setiap tahun ada ya dari bagian saya, setiap tahun saya membuat namanya Learning Week ya gitu ya. Learning Week itu kayak learning fair. Jadi kayak fair itu apa sih? Basar lah kayak gitu ya. Tapi ini semuanya menunjuk isinya tentang bisa belajar apa aja, kemudian metode belajar bisa apa aja, ada teknologi apa lagi yang kita bisa pakai, terus kita punya materi-materi apa yang orang-orang bisa belajar dan seterusnya. Kita akan lakukan ini biasanya di awal tahun. Nah, di departemen lain di perusahaan saya, ya, ada departemen yang saya itu kerja di bank ya. Jadi ada departemen lain yang dia itu consumer banking, jadi jualan produk bank. Jualan deposito, reksadana, jualan investasi macem-macem gitu. Jadi gini, mereka juga mau ngadain itu. Kita tuh kalau ngadain seperti itu biayanya gede banget. Biayanya gede banget. Nah, jadi mereka bilang gini, kita juga mau ngadain. Saya bilang, tapi kita juga mau adain. Kita adainnya biasanya di awal tahun, di Januari. Lalu kalau mereka adainnya di Februari. Kenapa? Kalau biasanya di perusahaan-perusahaan bulan Februari itu adalah masa bonus, kasih bonus. Nah supaya duitnya itu nggak kemana-mana, bagian consumer banking yang jualan produk-produk bank itu dia adakan namanya expo, pameran produk-produk. Supaya apa? Duit itu diinvestasikan ke situ.
Tapi harus Februari. Saya bilang, waduh nggak match. Kita maunya di awal tahun. Jangan dong, Februari dong. Gitu. Nggak match. Terus gimana? Tapi karena kita mau menghemat biaya, mau digabungin. Jadi kan nggak 2 event besar gitu ya, gabungin. Terus gimana? Aduh gimana ya? Sama-sama nggak mau gerak. Pokoknya kita mau Januari sampai Februari. Januari, Februari. Satu itu. Yang kedua, kita nggak jualan. Tapi yang sana jualan. Kalau digabungin, gimana caranya? Kita nggak jualan, kamu jualan. Tapi dari diskusi itu akhirnya saya berpikir ya, sebetulnya bisa juga sih mau jualan mau nggak jualan gabungin aja. Areanya dipisah 2 aja. Sayap kanan, sayap kiri, pisahin aja. Eventnya jadi 1. Orang-orang yang datang, jadi nggak 2 kali mesti datang, sekaligus datang, akan tambah besar nih yang datang. Waktunya kapan? Nah waktunya kalau sebelum bonus dibagi kan, kalau kita ditawarin, belum punya duit ditawarin suruh beli kan nggak mau beli ya. Ya kan akhirnya kita harus diskusi, yaudah. Oke boleh kita lakukan di Februari tapi tepat di hari bonus dibagi. Jadi tidak terlalu lama. Dan akhirnya kita sinergikan jadi 1. Kita gabung jadi 1. Dan betul-betul sebetulnya sinergi itu hasilnya luar biasa. Yang datang jadi banyak banget. Dan kemudian untungnya apa? Untungnya buat bagian saya adalah wah orang-orang jadi tahu wah kita ternyata di tahun ini kita punya ini punya itu bisa belajar ini bisa itu dan seterusnya. Sementara di bagian departemen yang lain jualan wah penjualannya hanya dalam 3 hari bisa sekian puluh M. Itu loh sinergi. Enggak apa-apa beda enggak apa ternyata digabungin berhasil tuh. Enggak usah ngotot, ikut saya dong caraku gini, ikut aku dong caraku begini. Hargai perbedaan. Dalam perbedaan itu kita satukan kekuatan sinergi terjadi. Daripada bekerja sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri, ya kecapean sendiri-sendiri, habis waktu tenaga sendiri-sendiri. Yang berikutnya, cari alternatif ketiga. Kok alternatif ketiga? Alternatif 1 dan 2-nya apa? Perbedaan seringkali menimbulkan konflik, betul? Beda, jadi konflik. Yang ini maunya gini, yang ini maunya gini, ya kan? Ketika ada yang konflik, orang-orang itu biasanya kan bertahan dengan pendapatnya. Aku maunya ini, kamu maunya itu, bertahan. Nah, kalau ngotot-ngototan tetap nih nggak mau jatuh. Tapi kadang-kadang orang kompromi. Daripada ribut, udahlah ngalah. Ya kan? Banyak orang-orang tuh yang baik hati banget gitu ya. Udahlah, ngalah aja apa-apa. Udahlah, cincai. Ngalah. Ngalah tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Yang sini ngalah, sini juga ngalah. Sama-sama nggak mendapatkan apa yang dia mau. Demi perdamaian. Kira-kira tercapai nggak tujuan? Bisa iya, bisa tidak. Saya nggak bilang, kalau kompromi berarti tujuan nggak tercapai, enggak juga. Bisa iya, bisa tidak. Kalau konflik, sama-sama bertahan sendiri, tercapai nggak tujuan? Ini akan lebih sulit ya, meskipun bisa juga sih. Tapi kalau kita ambil alternatif ketiga, bukan konflik, bukan kompromi. Cari alternatif ketiga, gabungkan kekuatan. Itu akan boom hasilnya. Sinergi adalah alternatif ketiga. Nggak usah bertahan dengan saya mau begini, saya mau begitu. Cari alternatif ketiga. Itu orang-orang yang smart itu seperti itu. Karena apa? Sinergi itu berarti kerjasama yang kreatif. Ya, kerjasama yang kreatif. Itulah sinergi. Oke. Next. Nah, coba teman-teman lihat nih sekarang. Apa sih hasil dari sinergi? 1 + 1, tadi saya udah bilang ya, sinergi itu 1 + 1 enggak 2. Sinergi itu 1 + 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 1 juta. Hasilnya transformasi
Transformasi itu apa sih? Ada sesuatu yang baru. Kalau ini ya, contohnya Pak, bisa gini. Saya gabungkan susu dengan gula. Jadi susunya manis. Nggak terjadi transformasi ya. Tapi kalau itu saya olah dengan tambahin apalagi apalagi lah gitu ya, saya nggak ngerti sih. Kemudian kita mixer, kemudian setelah itu kita masukkan freezer, jadi ice cream. Beda, bentuknya beda. Meskipun kalau cair ya jadi gitu lagi, tapi ketika jadi ice cream ini bentuknya jadi beda. Ada satu bentuk yang baru. Kalau kita melakukan sinergi, hasil yang mungkin kalau itu sendiri-sendiri nggak akan jadi. Susu nggak ditambahin apa-apa jadi susu aja. Gula nggak ditambahin apa-apa jadi gula aja. Kalau kita kompromi tadi ya ngalah lah, cincela, ngalah. Jadinya apa? 1+1 jadinya nggak 2. Karena ada bagian yang kita korbankan. Jadi 1,5 nih bisa jadinya. Ya, nggak full hasilnya, iya. Karena berarti ada yang dikorbankan. Kalau kita defensif ya. Enggak, pokoknya nggak mau ngalah. Yang juga bilang, enggak, gua nggak mau ngalah. Ternyata hasilnya itu setengah. Sama-sama nggak dapat apa-apa. Karena apa? Buntu. Diskusinya nggak jadi, mau ngomong nggak ada solusi, masing-masing bertahan dengan pendapatnya, setengah. Kalau kita musuhan, nggak mau ngomong, nggak mau kerja sama dia, nggak mau lihat mukanya, nggak mau dengar suaranya. 1+1 jadi minus, nggak ada apa-apanya. Dan minusnya ya bisa 1, bisa 10, bisa 100, bisa dan seterusnya. Hasilnya lebih kecil dari 1 pasti. Kenapa? Konflik. Nah oleh karena itu mari kita lihat. Setiap unit kita punya kekuatan masing-masing. Perbedaan ini jangan dipertajam. Gabungkan. Yang saya nggak punya, kamu punya, saya mau belajar. Kita gabungkan. Sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang besar. Yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Orang-orang yang smart di dalam bekerja, dia tahu cara mensinergikan segala sesuatu. Bapak Ibu ini kan kalau, ya ini contoh aja yang sekarang ini terjadi ya. Semuanya tahu lah ya Gojek ya, semua tahu Gojek ya. Gojek. Kalau kita punya aplikasi Gojek, kita kan mesti top up, bener? Beli ini, naik motor, naik taksinya, semuanya kita mesti top up. Ya kan kalau udah habis nggak bisa. Dan ternyata mereka sadarin bahwa menyulitkan ternyata. Orang-orang kadang-kadang lupa top up. Mau top up sinyal jelek, nggak bisa top up, nggak bisa transaksi akhirnya gitu kan. Dan akhirnya mereka kerjasama dengan satu bank. Di mana nggak perlu top up. Akun Gojeknya langsung dibuat link dengan akun dia di bank tersebut. Nggak perlu top up, tapi setiap kali kita transaksi akan dikurangin dari rekeningnya dia. Dan kita akan lihat dalam setiap kali itu kita akan lihat, oh oke, aku transaksi ini sekian. Jadi ada laporannya. Jadi kita, oh iya ya segini. Dan ini menjadi besar sekali. Itu loh, melihat sinergi. Orang gak susah, lebih senang, lebih gampang, jadi besar. Sinergi ya. Oke. Nah hal yang lainnya yang kita perlu perhatikan kalau kita work smart adalah next slide. Ya. Kita betul-betul mesti tahu tentang prioritas.
Mungkin beberapa sudah pernah lihat ini, karena ini matrix seperti ini sebenarnya udah sangat sering sekali ya mungkin dibahas. Tapi tetap saya akan bahas ini. Orang-orang yang work smart, dia tahu prioritas. Maksudnya gimana sih? Coba kita lihat ya. Ini kan ada 4 kotak, ada 4 kuadran. Kalau kita lihat sisi vertikal, itu kelihatan nggak ya? Itu importance. Importance itu penting dan tidak penting. Importance itu penting ya. Kemudian kalau yang horizontal itu bicaranya urgency. Urgent atau enggak urgent? Urgent itu apa sih? Mendesak. Mendesak dan tidak mendesak. Perhatikan, yang di bawah, yang vertikal, yang di bawah itu low. Berarti yang di bawah tingkat kepentingannya rendah. Yang di atas tingkat kepentingannya tinggi. Yang horizontal, yang sebelah kiri itu adalah high, tinggi. Urgensinya itu tinggi. Di sisi yang kanannya urgensinya itu rendah. Kita sebetulnya bisa mappingkan semua aktivitas kita sehari-hari di dalam matriks ini. Saya kasih contoh satu-satu ya, biar kita jelas. Di bawah kita lihat, saya akan ajak kita lihat yang kuning dulu. Yang kuning itu berarti bicaranya apa? Tingkat importance itu penting ya. Tingkat kepentingannya tinggi atau rendah yang kuning? Rendah. Rendah ya. Tingkat urgensinya tinggi atau rendah? Tinggi. Nah, coba sekarang pikirkan. Penting enggak sih? Mendesak? Iya. Kira-kira aktivitas apa yang sebetulnya enggak penting sih, tapi mendesak? Aktivitas kita sehari-hari, kira-kira yang seperti itu apa? Nggak penting, tapi mendesak. Handphone ya, bip, peling, ya. Apalagi kalau ikut di grup, aduh itu nggak penting-penting banget kadang-kadang ya. Orang kirim gambar, kirim candaan, gitu-gitu kan. Tapi ketika ping, rasanya gimana? Pengen buka, kalau ada yang penting gimana gitu kan? Atau telepon bunyi. Aduh, bunyi terus. Aduh kalau penting enggak gitu. Padahal kita lihat, aduh gua tahu banget nih kalau dia telepon bisa 2 jam nih. Dan gak ada isi. Tapi dia berdering-dering terus. Terus kita mikir, tapi kalau penting gimana ya? Kalau urgent gimana? Nah, ada aktivitas-aktivitas yang seringkali masuk di kuadran yang kuning ini. Atau ada pekerjaan yang begini, aduh ini mesti cepat. Ini mesti segera dikirim nih barang, baru segera dikirim karena ditunggu hari ini. Sudah terlanjur janji, tapi barangnya mau dipakai hari ini atau enggak? Enggak sih, tapi dia udah minta terus hari ini ditunggu. Urgent, dari sifat urgent. Jadi urgency itu bicara waktu ya. Urgent nih, tapi penting atau enggak? Sebetulnya juga enggak. Alah dikasih nanti Sabtu depan juga bisa. Gitu. Tapi karena dia telepon terus, mana. Jadinya kita gitu kan. Dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita punya aktivitas yang sebetulnya tidak penting, tapi urgent. Kita bisa lakukan yang disebut dengan delegasi. Delegasi itu berarti kita minta tolong orang lain melakukan itu. Enggak harus kita. Dia udah minta tolong, kamu kan rumahnya deket sama dia, bawa sekalian aja lah ke rumahnya lah, anter. Misalkan. Aduh ini ya, bip, ring. Aduh, ya ini kalau ini gak bisa delegate ya, teleponku jawabin, gak bisa. Tapi kita bisa jawab gini, sorry nanti aku balas ya. Lagi tanggung nih, nyelesain kerjaan. Misalkan gitu. Jadi kita bisa sebetulnya tidak harus take action dari kita sendiri. Karena nggak penting. Ingat ya, karena nggak penting. Nah kalau di kantor, ya sering kali, ini nih. Ya mungkin yang kerja di kantor. Kita lagi kerja, tiba-tiba teman kita nyamperin. Udah dengar belum? Apa? Itu. Nah, ya.
Ya, gosip. Kita lagi kerja nih. Saking kepo ya, orang tuh kepo kan. Apalagi kalau gosip ya, kepo. Ada apa. Terus kita ladenin. Urgent nggak? Urgent gara-gara dia ke tempat kita ya. Penting nggak? Enggak. Memang kalau kita dengar gosip itu membuat hidup kita lebih baik. Membuat kita lebih bahagia. Membuat kita lebih kaya. Enggak. Justru waktu kita terbuang. Tapi menjadi urgent karena orang tiba-tiba di hadapan kita. Nah gitu. Kalau seperti itu gimana dong? Bilang aja, sorry banget. Ditunggu bos ini, sorry banget. Nanti ya kalau udah selesai ya kita ngobrol. Enggak apa-apa, lakukan itu. Jangan diladenin ya. Kalau enggak penting, enggak usah diladenin. Kemudian yang sebelah kanan, yang merah. Penting enggak? Penting enggak? Enggak penting. Urgent enggak? Enggak urgent juga. Kira-kira apa? Ya, nonton TV, sinetron, medsos, ngobrol, chatting nggak ada tujuannya, ya kan? Penting juga enggak, urgent juga enggak, tapi kok banyak yang suka? Kan sosialisasi. Gaul dong, gaul. Ya, selalu kita tuh bisa buat alasan sih sebetulnya ya. Tapi Bapak Ibu kalau kita menghabiskan begitu banyak waktu kita untuk di kuadran 4 itu, akhirnya hari-hari kita berlalu tanpa ada hasil apapun. Oleh karena itu, identifikasi mana aktivitas-aktivitas kita yang sebetulnya gak penting dan gak urgent. Dan di situ dibilang eliminate. Eliminate itu tuh buang. Buang aja, buang. Bukan berarti saya gak boleh bersosialisasi. Boleh. Tapi jangan habiskan waktu kita dalam sehari itu sekian persen sosialisasi. Ya, jadi eliminate. Kemudian yang biru. Ya, yang biru. Yang biru penting gak? Yang biru penting gak? Penting. Urgent gak? Gak urgent. Nah apa ya? Penting tapi kok gak urgent? Penting nih, tapi gak urgent. 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, ketika kita tahu bahwa tanggal 5 sampai tanggal 8 kita akan ada retret. Ya waktu, saya mau ada retret. Kita udah tahu ya tanggal 5 sampai tanggal 8 kita akan ada retret. Penting gak retret? Penting. Urgent gak harus hari itu kita berangkat ke sini? Enggak. Dari sisi waktu gak urgent karena masih tanggal 5 nanti. Tapi penting gak? Penting. Berarti kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Dibilang schedule, dijadwalin. Berarti saya harus berangkat tanggal 4 kalau mungkin yang jauh, kalau yang dekat tanggal 5 pagi. Saya buat jadwal. Oh ya saya tahu saya akan ketemu orang hari Sabtu nanti saya mau ketemu orang karena dia mau konseling. Penting gak? Penting. Urgent gak? Enggak. Janjinya kan Sabtu gak usah sekarang saya ajak ketemu. Sabtu. Buatkan jadwal. Jadwalkan di kalender kita. Tanggal ini saya lakukan ini, tanggal ini saya ada ini, tanggal ini saya akan ada ini. Dan kita tidak akan lupa. Nah satu lagi yang terakhir. Lihat yang di hijau. Penting gak? Penting. Urgent gak? Urgent. Apa itu? Apa? Kecelakaan. Kecelakaan ya, jadi urgent dan penting. Maksudnya ke dokter. Harus ke dokternya. Ya. Karena sakit harus ke dokter. Jadi urgent dan penting. Ini kalau sakitnya memang parah ya. Kalau enggak ya udah ya. Kalau cuma masuk angin, enggak usah ke dokter ya. Nanti kita manja, dikit-dikit dokter ya. Masuk angin, udahlah ya, minum vitamin ya dan seterusnya. Ya, misalkan gitu harus ke dokter karena dia sakit parah. Oke, selain itu. Hah? Apa? Meeting.
Meeting kalau bisa dijadwalkan, kita bisa masuk yang hijau. Yang biru. Kalau meeting bisa dijadwalkan. Kalau yang sekarang, urgent itu kan sekarang harus dilakukan, betul? Sekarang saya harus lakukan karena ini penting. Ini misalkan ya, kita jam 8 nih mulai nih di sini. Jangan masih di kamar tidur-tiduran ya. Urgent and important. Nggak mau kehilangan hadirat Tuhan saya. Saya harus bergegas sekarang. Ada report, laporan yang saya harus buat hari ini karena ditunggu. Saat ini juga kita harus lakukan. Karena yang hijau itu do and do it now. Lakukan dan lakukan sekarang. Saya panitia. Misalkan gitu ya. Kemudian ada orang yang butuh name tag. Karena dia belum dapat name tag. Kalau enggak bisa tahu nih dia masuk kelas mana. Saya harus lakukan sekarang. Karena itu urgent, important. Lihat teman-teman bedanya. Nah, kita mesti belajar masukkan semua aktivitas kita ke 4 matriks itu. Sehingga kita bisa melihat, berarti yang pertama kali kita harus lakukan yang warna apa? Hijau. Harus dilakukan sekarang. Setelah itu yang kedua yang mana? Biru, betul sekali. Yang kuning dan merah? Ya udahlah ya, abaikan aja ya. Abaikan aja. Jadi yang kita harus lakukan adalah di atas garis horizontal yang tengah itu. Kita harus lakukan yang do and schedule. Yang di bawah itu kita sebetulnya bisa hilangkan. Masalahnya seringkali tiba-tiba yang ada di hijau itu jadi penuh banyak banget. Mesti ini, mesti itu, mesti ini. Sekarang, mesti ini, mesti itu. Kadang-kadang itu terjadi ya, semuanya urgent. Kamu kok kayaknya sibuk banget hati-hati. Ini urgent banget, urgent. Ya, benar? Ini urgent, semua kok urgent. Kalau semuanya urgent, pertanyaannya adalah begini. Kamu buat plan atau tidak? Plan itu yang hijau, yang biru. Kalau kita sudah buat planning, kita udah tahu, ini dilakukannya tanggal 5, yang ini tanggal 6, yang ini tanggal 7, yang ini tanggal 8. Udah jelas. Tapi kalau kita tidak membuat plan, tiba-tiba, wow udah tanggal 7, hari ini nih, harus hari ini. Pindah yang dari biru jadi ke hijau. Semuanya akan pindah, jadi semuanya urgent, important. Kenapa? Kita tidak membuat plan. Dan akhirnya, pusing sendiri. Nggak tidur. Dan seterusnya. Gitu ya, terus marah-marah jadinya. Sensi, senggol bacok. Karena semuanya jadi satu semua dan kita panik. Nah oleh karena itu teman-teman, pakailah kuadran ini untuk memastikan bahwa kita bisa ditaruh di mana aktivitas kita, yang ini di mana, yang itu mana, ini dan di mana. Oke? Saya akan minta tadi boleh Mbak kemari. Nah ini untuk refreshing ya, refreshing dulu sebentar. Taruh di sini aja. Boleh. Di depan saya ada 2 nampan. Ya, 2 baki. Kelihatan enggak ya? Yang satu, ini dua-duanya batu. Satunya batu besar. Satunya lagi adalah batu kecil tapi banyak banget. Nah kita mau masukkan batu-batu ini ke dalam bowl ini. Ya, ke dalam bowl ini. Kita mau masukkan di situ ya. Ini sebetulnya harusnya tidak sebanyak ini. Tapi ini banyak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan siapa yang mau mencoba memindahkan supaya semaksimal mungkin semua batu-batu ini bisa muat ke sini. Yuk silakan salah satu, yuk mau siapa? Bu mereka dulu. Ya siapa? Ya siapa ini?
Yuli dari Medan. Oke, ini sisanya segini ya. Yuli sisanya segini ya. Oke, apakah ada tempat satu lagi? Ini buat naruh sisanya aja. Tadi kita mau bandingin. Sisanya taruh sini. Semuanya. Oke, taruh situ sisanya. Ya. Oke ya, sisanya nanti kita mau lihat. Saya nanti akan minta satu orang lagi maju ke depan, kita akan lihat sisanya. Iya, semua masukin situ aja, sisanya. Oke. Thank you Yuli. Nah, saya mau minta yang di belakang deh. Yang di belakang biar ikut maju. Ya Pak ya, saya agak nggak bisa melihat. Boleh yang pas lurus saya? Ya. Oke, sorry, minta tolong. Pindahkan lagi ke sini, yang besar, yang kecil ke sini. Tuang aja semua. Tuang, biar cepat. Nah, siapa namanya? Esther. Waduh, namanya sama. Esther dari? Pematang Siantar. Oke. Esther, kamu juga masukkan 2 macam ini. Caranya terserah ya, nggak harus sama ya. Boleh dengan cara yang berbeda. Kamu juga masukkan. Mau yang itu dulu boleh, mau yang ini dulu boleh. Jadi bebas. Oke ya, kita lihat nih bagaimana Esther memasukkan. Tunggu ya sebentar. Oke. Tumpah-tumpah ya Esther ya. Oke, terima kasih. Thank you, tepuk tangan buat Esther dan Yuli. Teman-teman ini Esther masukkan dan ini tumpah-tumpah. Apa yang beda antara Yuli dan Esther memasukkan batu-batu ini? Tadi Yuli dimulai dengan batu yang apa? Besar. Esther? Kecil. Ya kecil besar. Ternyata jadi tumpah-tumpah. Yang tadi yang punya Yuli, dia nggak tumpah-tumpah. Ya, oke, thank you. Boleh dikasih hadiah? Berdua. Nah, tuh Esther thank you. Sebetulnya ini bicara apa?
Batu kecil-kecil, ini adalah aktivitas-aktivitas kita yang sebetulnya tidak memberikan banyak dampak di hidup kita. Batu yang besar, itulah aktivitas yang merupakan prioritas. Kalau kita mulai lakukan yang prioritas yang besar-besar, baru yang kecil-kecil, kita akan sanggup lakukan semua. Karena yang penting, yang urgent dan important kita sudah lakuin. Tapi ketika kita mulai dengan yang nggak penting nih, nggak bisa, tumpah-tumpah. Lihat ya, mulailah dengan melakukan yang prioritas. Your priority is very important. Itu yang jadi fokus utama kita kalau kita mau work smart. Oke. Saya akan minta seseorang untuk sharing bagaimana dia melakukan work smart. Ya, anak ini dia selesai S2 di usia 21 tahun. Di China menyelesaikan S2-nya, kemudian mulai tahun lalu akhirnya bekerja di salah satu bank nasional terbesar, salah satu terbesar ya di Indonesia, sebagai manajemen training. Manajemen training itu adalah program yang memang diambil untuk anak-anak yang memang punya kualitas tertentu gitu, karena mereka ada fast track di dalam karirnya nanti akan cepat seperti itu, tentu dengan salary yang lumayan lah ya gitu. Dan dia mulai bekerja tahun 2020 di saat pandemi sangat kenceng di Indonesia ya, sangat kenceng di mana banyak perusahaan tutup, banyak perusahaan mengurangi karyawan. Tapi dengan ajaib, manajemen training itu selalu diambil hanya sedikit, dari 16.000 orang yang melamar diambil 17 orang dan salah satunya adalah dia. Saya akan minta dia untuk ceritakan apa sih working smart, bagaimana cara melakukannya. Saya minta Jenis ke depan. Shalom, shalom Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk reklamen yang luar biasa, mama saya. Oke, hari ini izinkan saya untuk share satu tentang working smart. Saya percaya setiap kita sudah tahu banyak, tahu belajar banyak, dan mari biar kita hari ini belajar. Nah, sebenarnya banyak orang itu terjebak dengan kata smart adalah pinter. Work smart artinya pinter, sekolahnya pinter, orangnya berarti ranking terus, kuliahnya pinter dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya di balik sebuah kata smart atau working smart itu nggak hanya pinter aja yang dalam sisi akademi. Ada dua hal yang akan membuat kita akan work smart, yaitu yang pertama adalah intelligent quotient. Kita semua tahu ya, ada tes IQ. Di sini siapa yang udah pernah tes IQ? Wah, banyak juga yang udah pernah tes IQ. Banyak orang itu dia akan tes IQ terus dia langsung ngeklaim, wah IQ-ku tinggi banget, aku pinter. Nah, kita belajar ini memang juga hal yang penting. Ini adalah tentang kecerdasan otak, tentang kreativitas, tentang prestasi. Nah, yang pertama dari intelligent quotient ini adalah apa sih? Ini tuh bisa didapat dan bisa dipelajari. Kita tuh kalau mau cerdas, kita bisa baca buku, ya, bisa dengar podcast. Kalau dengar podcast juga yang berbobot ya. Sekarang kan banyak tuh YouTube podcast yang cuman interview artis, dengerinlah 1 jam ngomong apa nggak jelas gitu. Tapi kita bisa dengerin hal-hal yang berbobot, hal-hal yang akan membuat kita belajar something new. Nah, ciri-ciri orang dengan intelligent quotient yang tinggi itu adalah orang yang satu, dia itu problem solver. Kalau ada masalah, datang. Contoh ya Bapak Ibu, untuk retret ini, Sword and Shield, ini pasti adalah bumbu-bumbu sesuatu. Tapi waktu sesuatu masalah datang, orang yang smart, dia tidak akan mencari siapa yang salah. Siapa yang salah? Coba sini mana orangnya. Dia nggak akan bereaksi untuk langsung marah, nggak akan menyalahkan orang. Tapi gimana caranya kita bisa selesaikan masalahnya? Gimana caranya, oh ini ada masalah nih. Ini mungkin happens-nya bukan di unit aku, bukan di bagian aku yang salah, bukan aku panitia yang ini yang melakukan kesalahan.
Pedangnya konsumsi. Tapi hari ini aku dipercaya Tuhan untuk ngurus acara, untuk jadi revival organizer, aku mau belajar. Dengan cara seperti apa? Pertama ya, kalau kita jadi orang-orang yang intelligent quotient-nya tinggi, orang-orang ini adalah orang-orang yang akan dalam pelayanan, pasti dia akan tanya Tuhan. Kita nggak bisa melakukan pelayanan, melakukan apapun yang kita kerjakan, cuman hanya dengan pengertian kita sendiri. Tangkep rema sesuatu dari Tuhan, apa sih yang Tuhan bilang buat ibadah, buat acara, buat apapun yang Tuhan minta kita lakukan, Tuhan itu pesannya apa? Atau mungkin ada rema sesuatu. Remanya adalah harus dibangkitkan pembangkit-pembangkit lawatan, pembawa-pembawa lawatan di 34 provinsi. Baru waktu kita tangkep rema itu, kita kerjakan dengan iman, dengan sepakat, kita kerjakan, kita akan tahu. Seperti yang tadi dibilang oleh Bu Esther, ada purpose. Menangkap purpose-nya apa. Nah kalau dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam pekerjaan banyak orang suka bilang itu kan duniawi, gak usah lah libatkan Tuhan. Gak usah libatkan Tuhan. Bagi saya gak bisa. Dalam pekerjaan tadi seperti yang udah dijelaskan, saya MT, Management Trainee, kerjaannya itu banyak. Banyak ya, kadang-kadang gak tidur gitu ya. Ini ada mami saya saksinya, kadang-kadang aduh sampai malam. Tapi ada hari-hari yang mungkin berat, cuman kalau kita just doing, tanpa kita menangkap Tuhan itu maunya aku ngerjain apa sih dalam kerjaan. Seringkali saya ini doa, Tuhan ini gimana caranya biar kelar cepet ya. Ini gimana caranya ya, apakah aku bisa hubungin orang lain untuk aku tanyain sesuatu atau apa. Itu nanti akan kita temukan hal-hal yang ajaib dan yang luar biasa dalam pekerjaan. Saya melihat betapa Tuhan itu membantu. Itu yang disebutkan dengan IQ, kecerdasan otak. Dan ini akan termanifestasi dalam hasil-hasil kerja kita. Orangnya bisa dipercaya, reliable. Kalau dimintain tolong apapun jadi, ini termanifestasi. Tapi satu sisi IQ ini hanya melengkapi 50% aja. Ada sebuah bagian yang gak kelihatan, yang sebenarnya gak ada pelajarannya, gak ada di mata kuliah manapun diajarin. Satu adalah namanya emotional quotient. Emotional quotient atau EQ. Tadi IQ, ini EQ. Nah kalau EQ itu apa? EQ itu berbicara tentang kecerdasan emosi. Ya, kerja, orang boleh pinter. Tapi mungkin dia secara emosi gak cerdas. Disenggol sedikit marah. Ditekan under pressure, kabur. Aku butuh tidur lebih lama karena aku capek banget rasanya. Diperhadapkan dengan situasi yang gak enak, situasi yang menekan, responnya gak bagus. Nah ini adalah orang-orang yang kalau kita gak punya EQ, kita gak pernah melatih EQ kita untuk jadi dewasa, kita gak akan jadi orang yang smart. Saya punya satu cerita, kalau di program yang tadi dijelaskan, management trainee kita itu ada 3 kali rotation. Jadi kita diputer di seluruh bank, project 1, project 2, project 3. Nah biasanya projectnya itu project-project yang susah-susah. Karena mereka expect banyak ya, dari anak-anak MT itu expect banyak. Nah waktu saya masuk di project 1, kerjaan pertama, rotasi pertama itu 6 bulan penempatannya di tempat itu. Biasanya itu orang dapat job atau dapat project itu cuma 1. Ya emang 1 buat 6 bulan, jadi total itu 3 project. Waktu saya datang ke tempat itu tiba-tiba jackpot. Ya, dijelasin, kita mau kamu kayak begini Jenis, ini bagiannya, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Terus kebetulan bos saya itu minta tolong banyak hal. Ada 3 project ya yang saya mau kasih ke kamu. Saya pertama udah kaget, 3 project, kan cuma 1. Waktunya juga sama-sama 6 bulan. Waduh gitu ya udah mulai deg-degan. Yang pertama ini, yang pertama ini, yang pertama ini dijelasin. Waktu habis dijelasin, kalau kita kan gimana pun di kantor kita gak bisa ya, habis itu langsung cembetut. Gak mau bete. Ngapain Pak? Kan saya cuma 1 kerjaannya, kenapa jadi 3 sekarang? Kok jadi kayak begini? Kan kita gak bisa bicara seperti itu. Saya diam, saya senyum. Ya Pak, oke. Biarkan saya belajar dulu.
kasih saya waktu, nanti saya akan ngobrol lagi sama Bapak. Kebetulan itu bos udah direktur ya, jadi kita ngobrol ketemunya aja susah banget. Lalu singkat cerita, pulang dari meeting itu, saya ini doa. Tuhan, ini tuh 3 proyeknya. Orang lain cuma 1. Aku mesti gimana? Aku juga punya pelayanan yang aku gak mungkin korbankan. Saya penari, aku gak mungkin korbankan. Aku gak mungkin lah, masa gak datang ibadah, aku masa gak nari. Cuman karena ngurusin kerjaan. Menurut aku itu bukan hal yang patut lah untuk aku korbankan. Saya doa, lalu Tuhan itu cuma bilang kayak gini, 1 hal, belajar berkomunikasi dengan baik. Saya mikir proyeknya tuh gak ada hubungannya dengan komunikasi apapun, tapi cuman itu yang ada di hati saya, belajar berkomunikasi dengan baik. Oke, saya ambil itu. Nah, dalam banyak hal, ternyata waktu kita menghadapi hal-hal yang sulit, seni komunikasi kita ini yang diuji. Orang-orang yang smart dengan EQ yang tinggi, EQ ya sekali lagi emotional quotient yang tinggi adalah orang-orang yang bisa punya roh pengertian. Waktu dia ngobrol sama seseorang, waktu dia menghadapi masalah, mungkin responnya gak enak. Tapi orang ini bisa ngerti kenapa hal itu terjadi. Kenapa ya? Kok orang ini kayaknya tiap kali aku ajak ngomong, dia itu sengak banget, nyolot, gak bisa friendly gitu. Ada apa sih, ada apa gitu. Ternyata kalau kita punya roh pengertian, kita bisa tahu, oh mungkin dia ini lagi banyak masalah di rumah. Kenapa ya kalau di kantor orang ini ditelepon itu susah banget. Gak bisa dihubungin. Oh ternyata orang ini tuh anaknya lagi sakit, punya roh pengertian. Lalu yang kedua, yang terakhir setelah punya roh pengertian adalah belajar untuk menempatkan. Kita kalau ngobrol sama pemimpin, ngomong sama pemimpin, sama bos, pasti beda cara ngomongnya. Kita ngobrol dengan teman-teman yang sepantaran, pasti beda. Kalau dengan teman-teman kita bisa bercanda, bisa wah seenak-enaknya gitu ya. Tapi juga dengan mungkin orang-orang yang di bawah, yang kita mintain tolong, anak buah, juga cara ngomongnya berbeda. Mari kuasai semuanya, kuasai semua ini supaya kita ini jadi orang-orang yang smart. Smart itu nggak hanya cerdas secara otak, pinter, nggak hanya di situ. Kalau kita bisa pinter kerja, bisa pinter ngelakuin apapun, tapi secara emosi kita nggak cerdas, kita tidak bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Saya percaya setiap pasukan Tuhan yang ada di sini, kita ini pembawa-pembawa lawatan, kita bisa mengeksekusi semua hati Tuhan, mengeksekusi semua yang pemimpin mau dengan tepat, dengan cepat, dan juga kita berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Terima kasih.